Oke, ini soal simak UI Matematika Dasar tahun 2018 tentang persamaan kuadrat. Misalkan P dan Q adalah bilangan-bilangan real tidak nol dan persamaan kuadrat X kuadrat plus PX plus Q sama dengan nol mempunyai solusi P dan Q. Maka P kuadrat min 2Q sama dengan, ya, berdasarkan video yang sebelumnya nih, mau kasih aja nih, kalau soal persamaan kuadrat itu sangat erat gitu kaitannya dengan rumus Vieta gitu ya. Rumus Vieta yang di video sebelumnya ya. Kita terus lagi aja deh. Rumus Vieta. Tentang apa? Jumlah akar dan kali akar. Kayak gitu. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita punya, langsung aja ke soalnya ya. X kuadrat plus PX plus Q sama dengan nol mempunyai solusi P dan Q. Oke, berarti itu solusi itu maksudnya adalah akar-akar ya, gitu kan ya. Mempunyai akar-akar P dan Q. Nah, kalau misalnya ada tipe soal kayak gini, akar-akarnya adalah P dan Q. Langsung kan kita menggunakan rumus Vieta ya. Jadi kalau misalnya akar-akarnya adalah P dan Q, jumlah akarnya P plus Q, jumlahin kali akarnya, kaliin P kali Q gitu kan. Yang rumusnya apa? Min B per A. Kalau kali akar rumusnya C per A. Ini kalau misalnya diketahui persamaan kuadratnya itu ini ya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 gitu. Jadi kalau misalnya bentuk persamaan kuadrat bentuk umumnya kayak gini, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka jumlah akarnya adalah min B per A kali akarnya adalah C per A. Seperti itu. Ya, jadi rumus Vieta ini akan relatif sangat sering dipakai ketika kita mengerjakan soal tentang persamaan kuadrat gitu kan ya. Jangan lupa jumlah akar rumusnya minus B per A kali akar rumusnya C per A. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita kembali ke soalnya ya, X kuadrat plus PX plus Q sama dengan 0. Akar-akarnya adalah P dan Q. Oke, kita pakai rumus Vieta. Jumlahin, kaliin. Rumusnya apa nih? Min B per A gitu kan ya. B-nya ini kan. Jadi kayak B itu koefisien X, A itu koefisien X kuadrat. Nah, koefisien X P, koefisien X kuadratnya 1 gitu kan. Jadi min P. Nah, P kali Q, C per A ya. Konstanta dibagi koefisien X kuadrat. Berarti Q per 1. Q per 1 ya Q. Gitu. Jadi, oke. Dari sini kita dapat P plus Q sama dengan minus P. Oke, minus P-nya pindah ke sini. Jadi 2P sama dengan Q-nya pindah ke sana deh ya. Apa nggak usah. Jadi 2P plus Q sama dengan 0. Boleh lah gitu. 2P plus Q sama dengan 0. Kita pindahin min P-nya ke kiri. Nah, yang ini P kali Q sama dengan Q. Nah, bisa coret gak ya? Cara hati-hatinya sebenarnya bukan cara yang lebih hati-hati itu kita pindahin Q-nya ke sebelah kiri. P Q min Q sama dengan 0. Gitu. Habis itu faktorin kan ini Q, keluarin Q-nya. P min 1 sama dengan 0. Nah, perkalian kan Q dikali P min 1 sama dengan 0. Dari P min 1 kita dapat P sama dengan 1. Q kita dapat apa? Q sama dengan 0 ya kan? Nah, cuma nih di sini udah dibilang P dan Q adalah bilangan real tidak 0. Jadi Q ini kita buang karena ini kan menyalahi aturan yang ada di soal. Nah, sebenarnya kalau misalnya ada kalimat P dan Q adalah bilangan real tidak 0, kalau Q-nya tidak 0 berarti ini bisa langsung dicoret gitu. Set set jadi langsung dapat P sama dengan 1 gitu ya. Boleh dicoret ketika kita bisa memastikan bahwa yang kita coret itu bukan 0, oke? Nah, jadi kalau Bapak sarankan sih mendingan kayak gini gitu ya. Ini cara yang super lebih hati-hati ya. Nah,
Lanjut ya, kita udah dapat nih P-nya sama dengan 1. Masukin deh ke sini. Ya, persamaan yang dari jumlah akar. 2P plus Q sama dengan 0. 2 kali 1 plus Q sama dengan 0. 2 plus Q sama dengan 0, maka Q sama dengan negatif 2. Soalnya adalah P kuadrat min 2Q ya. Tinggal dimasukin aja ya. Sama dengan P kuadrat. 1 kuadrat dikurangi 2. Q-nya adalah negatif 2. 1 kuadrat 1. Min 2 plus 4. 1 tambah 4. 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu, oke?